Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Nur Aryani dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Yarsi, Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum audit untuk modul 1 yaitu PT Sugus yang disusun oleh saya sendiri Dika Nur Aryani. Yang pertama di sini ada pengertian sebelum saya masuk ke PT Sugus, ada pengertian istilah audit. Di mana istilah audit ada 10. Yang pertama itu ada analyze, yaitu menganalisis. Di mana analisis itu untuk memeriksa dengan cara membagi yang lebih kecil untuk menentukan hubungan antara bagian tertentu. Contohnya beban lain-lain dianalisis sesuai dengan sifat beban masing-masing. Kemudian yang kedua itu ada cek, yaitu memeriksa, di mana memeriksa suatu perkalian atau perjumlahan untuk menjamin dengan memberi tick mark. Yang ketiga itu ada compare, yaitu membandingkan, di mana membandingkan dua data atau lebih dari suatu informasi dengan memperhatikan persamaan dan perbedaan. Yang keempat itu ada scan, di mana itu menelaah secara kritis tanpa verifikasi lengkap untuk melihat yang tidak biasa. Yang selanjutnya ada reconcile, yaitu merekonsiliasi, di mana itu mencocokkan dua sumber terpisah mengenai hal yang sama. Contohnya rekonsiliasi bank. Yang selanjutnya itu yang keenam ada confirm, di mana mengkonfirmasi usaha pencarian bukti untuk meneguhkan kebenaran atau kesalahan informasi dalam audit. Yang selanjutnya itu ada trace atau menelusuri, di mana memeriksa dengan cara mengurut kembali ke bukti yang paling dasar. Selanjutnya ada vouching, di mana ini memeriksa dokumen dasar, yaitu pembuktian tentang sah atau tidaknya suatu transaksi. Selanjutnya ada testing, yaitu menguji dengan cara pemeriksaan terhadap populasi yang hasilnya digunakan untuk simpulan. Selanjutnya itu ada cut off, yaitu melakukan pisah batas dengan menguji transaksi dicatat dengan tepat waktu. Resiko audit itu ada 3. Yang pertama itu ada resiko bawaan atau inherent risk, di mana bisa kita singkat dengan IR, yaitu kerentanan suatu saldo akun atau golongan transaksi terhadap suatu salah saji yang material. Kemudian ada resiko pengendalian atau control risk, di mana kita bisa sebut CR, yaitu resiko salah saji material dapat terjadi dalam suatu asersi yang tidak dapat dicegah secara tepat waktu oleh SPI. Kemudian ada resiko deteksi, di mana detection risk, yaitu bisa kita singkat DR, ya, di mana resiko karena bahan bukti yang dikumpulkan dalam segmen gagal menemukan salah saji melewati jumlah yang dapat ditoleransi. Formulasi formulasi yang tadi 3 komponen audit itu atau resiko audit atau audit risk itu ada resiko audit dikali dengan inherent risk dikali dengan control risk sendiri dikalikan dengan detection risk. Detection risk mempunyai hubungan terbalik dengan inherent risk dan control risk. Semakin kecil inherent risk dan control risk, semakin besar juga detection risk yang diterima dan sebaliknya. Kemudian di sini kasus audit di PT Sugus itu merupakan ilustrasinya yang sudah saya singkat, yaitu PT Sugus merupakan prinsip dasar audit pada perusahaan. Kasus ini dibuat untuk memperkenalkan prinsip audit, prosedur dan kertas kerja pemeriksaan secara keseluruhan sampai dengan penyelesaian audit. Masalah yang dihadapi di sini yang saya akan bahas yaitu modul 1, di mana perencanaan audit yaitu audit planning dan kuesioner pengendalian internal control risk atau control questionnaire atau EIQ. Namun untuk lebih jelas mengenai EIQ itu di kelompok selanjutnya. Di sini penyelesaian untuk pemecahan audit dari laporan keuangan dari PT Sugus tahun 2018. Di sini terdapat aset dari aset lancar, kas setara kas, investasi jangka pendek, piutang usaha, piutang dan lain-lainnya, persediaan, beban dibayar muka, ada total aset, kemudian investasi, aset tetap, harga perolehan, akumulasi penyusutan, ada nilai buku, aset lainnya, total aset. Kemudian ini kliennya PT Sugus, schedule di sini adalah kertas kerja neraca yang dibuat oleh saya dan diperiksa oleh saya pada tanggal 22 September tahun 2022. Periode
laporan keuangan ini tanggal 31 Desember 2018. Di sini terdapat dua periode terakhir, yaitu 2017 dan 2018. Bisa kita lihat untuk arus asetnya, untuk arus asetnya terdapat selisih dengan jika kita lihat perbedaan harga atau perbedaan nominal, kita bisa lihat di sini ada selisih yang berbeda dari tahun 2017 dan 2018. Mungkin ada yang sangat signifikan, ada yang lebih tinggi, mungkin ada juga yang setara. Dan di sini untuk pada aset kas bisa kita lihat sendiri kalau misalkan pada tahun 2018 itu terdapat penurunan. Nah, kemudian gimana sih cara tahunya nanti hasil audit ini naik atau turun? Nah, itu ada rumusnya tersendiri. Kalau misalkan revnya ini itu ada dalam indeks kertas kerja pemeriksaan, di mana nanti kalau misalkan C itu artinya kas tara kas seperti itu. Ada di buku halaman 13 buku praktikum audit modul 1. Nah, kemudian untuk logo yang naik ke atas seperti ini, arah panah ke atas seperti ini adalah voting verify, di mana penambahan atau pengurangan. Kalau misalkan dia ke atas, berarti angkanya menunjukkan eh, diletakkan di bawah angka dari total angka. Maksudnya dia ini ada di posisi yang kecil dari tahun sebelumnya kayak gitu. Ini ada penaikan dari tahun sebelumnya. Misalkan dari 2017 itu total aset lancarnya 11 miliar, namun ada kenaikan berarti di aset tahun 2017 ini menaik menaik pada tahun 2018 seperti itu. Nah, ini begitu pula juga di sini ada kewajiban dan ekuitas. Sudah kita hitung dari laporan keuangannya, sudah kita tulis kayak gitu segala macam. Kemudian di sini juga ada laba ruginya. Selanjutnya juga ada saldo akhir tahun di mana modal akhir tahunnya. Nah, di sini untuk perhitungan sendirinya audit. Bagaimana sih penghitungannya? Di sini kan ada di mana namanya itu, maaf, naik turunnya naik turunnya saldo. Nah, di sini bisa kita lihat semua bahwa jika kita kurangkan saldo tahun 2017 dan 2018 itu 11 11 juta. Ini maaf. Nah, di sini maaf kelewatan. Di sini terdapat aset lancar pada tahun 2017 dan 2018 itu terjadi penurunan. Kita kurangkan saja 2018 dikurangkan dengan 2000 tahun 2017 periodenya. Di sini untuk kas aset lancarnya sendiri ada 20 juta. Ini ada penurunan. Bagaimana sih untuk menghitung presentasenya? Menghitung presentasenya itu di mana si angka turun ini yang minus 20 juta ini dibagi dengan tahun 2017. Seperti itu. Nanti baru dikalikan 100%. Hasilnya 30 minus 30%. Nah, itu nanti kita nggak perlu capek-capek untuk ngoreksi apa namanya untuk menghitung satu persatu karena menggunakan Excel kita menggunakan rumus saja bisa dalam Excel itu kita bisa menggunakan sama dengan kita klik di tabelnya di sini kita kemudian kita kasih garing atau strip miring itu di klik sini nanti dia akan ngeblok sendiri kemudian dikalikan dengan 100% kita klik enter kemudian nanti kita drag ke bawah itu akan menghitung sendiri jika nanti ada tulisan ref berarti itu harus dihapus karena mungkin di situ bisa terjadi tidak ada angka atau tidak ada pembagian pada saat perhitungan tersebut kayak gitu. Begitu pula untuk tahun-tahun selanjutnya. Ah, untuk di sini
Untuk kebijakan yang bisa kita ambil dari sini, dari kebijakan dan prosedur akuntansi itu ada dasar akuntansi di mana ada pencatatan accrual basis, di mana konsep laporan keuangan memakai harga perolehan atau nilai historis harus kas berdasarkan metode langsung. Kemudian ada prosedur akuntansi di mana posting buku besar dilakukan bulanan berdasarkan bukti jurnal. Jadi kalau misalkan kita mau melakukan prosedur audit, tidak boleh yang namanya kita main asal aja nih kita menggunakan prosedur. Tapi di sini kita menggunakan prosedur periode sebelumnya dengan membandingkan laporan keuangan periode sebelumnya dan periode yang akan datang. Di mana kita bisa mengetahui nih di mana nih hasil penurunan. Nah, setelah hasil penurunan kita periksa bagaimana sih caranya kita tahu ini kenapa bisa turun seperti itu. Apa sih ada kecurangan, ada fraud apa di sini baik dari SDM atau apa ada kesalahan. Makanya terdapat rekonsiliasi baik dari bank kita tidak bisa melakukan audit berdasarkan bank namun kita bisa melakukan pencatatan dalam bank. Mungkin kita yang salah catat atau bisa jadi bank salah catat seperti itu. Banyak sekali di situ kalau misalkan untuk prosedurnya nanti kita ada penerimaan kas dan banknya itu kan seperti yang tadi saya bilang ada rekonsiliasi bank, itu pengeluarannya juga. Nanti ada prosedur pembelian bisa jadi saat kita melakukan pembelian harganya yang resmikan misalkan 10 juta, namun kita nulisnya 100 juta, bisa jadi seperti itu. Atau ada kecurangan terdapat sumber dayanya, baik itu dari pegawai maupun sampai tingkat direksi. Kemudian penjualan begitu pun juga sama, terdapat ada kas besaran nanti, piutang usahanya, persediaannya, atau seperti apa. Nah, dalam bentuk aset tetap, itu nanti bisa kita hitung. Bangunan dan prasarananya itu masa manfaatnya 20 tahun, mesin dan peralatan masa manfaatnya 10 tahun, kendaraan bermotor masa manfaatnya 5 tahun, dan peralatan kantor masa manfaatnya 5 tahun. Tujuan dari program audit ini yaitu pertama itu ada piutang usaha, di mana piutang merupakan tagihan sah dan milik perusahaan atau validity and ownership. Selanjutnya itu ada semua tagihan dicatat lengkap dan tepat waktu dalam pisah batas atau completeness and cut off. Kemudian ada cadangan piutang tak tertagih atau penghapusan piutang telah dinilai dengan cukup memadai atau valuation. Kemudian ada penjualan tujuannya kayak gitu. Kemudian prosedur audit untuk pengujian ketaatan piutang usaha dalam penjualan yaitu menggunakan sampel bukti penjualan atau sampel piutang seperti faktur, pemeriksaan bukti penerimaan kas, surat jalan seperti itu. Kenapa sih nanti di daftar piutang itu harus ada apa? Karena kenapa piutang usaha itu sangat riskan? Ada banyak banget kesalahan catat atau kecurangan dalam melakukan piutang usaha. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk gambaran prosedur dari cara perhitungan dasar dari praktikum audit modul 1 dari PT Sugus periode 31 Desember 2018 ini. Jika mungkin ada kesalahan atau pertanyaan yang belum terjawab, bisa tulis di kolom komentar. Mungkin nanti jika saya membacanya, dan insya Allah saya akan membacanya, nanti saya akan jawab satu persatu. Mungkin itu saja, saya pamit undur diri, saya Dika Nur Aryani, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.